ini berapa tahun? Kalau jamur itu sebenarnya nggak tahunan ya, kalau kita bisa main nyemplung-blung gitu kan, karena 6 bulan cukup. Satu kali main itu ya mungkin bisa dihitung lah. Zaman itu masih ada warnet itu kan. Di situ saya sering ke warnet, lihat di Google gitu kan. Saya belajar dari situ, saya print, saya bawa pulang, lalu saya praktekkan. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Cahyapurnomo. Saya berasal dari Gang Swasembada, Kalidawir, Tulungagung. Saya menggeluti dunia penjamuran ini sejak tahun 2010. Dulu saya itu bekerja sebagai tukang geraji itu loh. Ada serbuk geraji yang tidak digunakan, otomatis saya punya pemikiran, ini kayaknya bisa ya dibuat jamur, itu kayaknya bisa. Setiap pulang kerja, saya bawa karung, itu saya masukkan ke karung. Dari rumah nanti saya praktekkan bagaimana caranya buat jamur gitu. Saya tahu jamur pertama itu 2008 ya, masih tahu. Itu teman saya ada yang budidaya juga, cuma kan beli. Waktu itu masih beli log itu. Sekitar 500 lah. Saya lihat, oh iya itu kayaknya kok menarik juga kan gitu. Akhirnya ya saya masih kerja di gerajian itu dan saya berpikir kayaknya ini asik juga ini kerja di apa itu jamur itu. Lalu saya punya inisiatif untuk membuat sendiri. Nah, saya tanya teman saya, lalu diarahkan ke temannya juga yang tahu tempat sekolahnya itu juga. Setelah saya datang ke sana, ternyata saya suruh belajar. Belajar waktu itu kena biaya juga mahal kalau mau belajar kan gitu. Daripada nanti buang-buang uang ya tak. Dulu ditarik sekitar 10 juta kalau mau belajar budidaya jamur itu. Itu untuk belajar saja itu. Belajar buat elong, mungkin belajar buat bibit. Dana 10 juta lebih baik kita gunakan modal untuk usaha yang lain atau gimana. Saya belajar lalu. Waktu itu belum ada YouTube, itu masih konten-kontennya kan belum ada waktu tahun 2008, 2009, 10 itu belum ada. Zaman itu masih ada warnet itu kan. Di situ saya sering ke warnet, lihat di Google gitu kan. Saya belajar dari situ, saya print, saya bawa pulang, lalu saya praktekkan. Apa sih komposisinya? Bagaimana sih pembuatannya? Kan dari situ saya belajar awal itu di situ. Yo enggak semudah itu. Ternyata enggak semudah ya. Kalau tulisan saja kita praktekkan ternyata juga hasilnya juga sangat ekstrim itu ternyata. Terus saya olah itu sekitaran hampir 3 tahun itu malpraktek. Otodidak saya belajar itu. Malpraktek itu selama 3 tahun lebih itu. Sekitaran 2013 baru nemu formula yang tepat. Untuk komposisi yang tepat itu 10 karung serbuk gergaji, 10 kg untuk bekatulnya, 5 kg untuk tepung jagungnya, untuk sekitar 5 kilo lah untuk kapurnya, lalu tetesnya itu sekitar kurang lebih setengah botol, itu sudah komposisi yang tepat. Cuma kalau kita baca, kan kita bingung juga nanti di lapangan bagaimana sistem pengaplikasiannya. Kita nggak tahu seberapa basahnya umput itu, berapa kadar airnya, berapa ini umput yang bagaimana, kan nanti di situ kita mempertaruhkan di lapangan itu di situ. Ternyata itu kesulitannya di situ. Waktu bikin pertama itu kan kadang ada serbuk gergaji yang terkena hujan, itu kan sudah mengandung kadar air yang tinggi. Kita musim kemarau gitu kan, satu sak itu kan ringan banget itu. Di situ kita harus pandai-pandai mengatur kadar air yang terkandung dalam serbuk gergaji itu. Itu dulu saya kesulitan di situ. Ternyata setelah saya coba, saya aduk aplikasinya jadi satu itu, saya timbang. Di situ baru ketemu. Nanti kalau bobotnya kan sekitar 1 kilo 3 on, kapasitas yang lebih itu basah banget itu sekitar 1,5 kilo itu sudah maksimal menurut saya. Ya itu kan dari serbuk gergaji, ya kita kumpulkan berapa nanti kita aduk. Sebenarnya aturan-aturan atau timbangan itu ada, ketentuannya sudah ada sebenarnya. Cuma kan kalau saya pribadi itu kan karena pekerjaan saya sehari-hari jadi sudah kulino lah, ibaratnya orang Jawa sudah kulino, sudah. Jadi tahu segini itu sudah untuk kapasitas backlog 500 itu berapa, kalau di ler, di mester itu sudah berapa banyak itu. Kan kita sudah tahu sendiri nanti segitu itu seberapa.
Nah, di situ kan kita aduk, lalu kita kumpulkan 1 hari, baru kita fragmentasi 1 malam, baru besok kita buat log. Kalau langsung kadar air di dalam serbuk gergaji belum menyatu dengan antara tetes tebu sama kapur, dan itu untuk mengatur pH-nya, penguapan hangat panas gitu. Setelah panas itu kan sudah merata untuk kadar airnya, baru besok kita mulai, atau mungkin lusanya, atau 3 hari lah, paling baik 3 hari. Ya sudah, itu dibuat log, langsung dibungkus. Setelah itu diproses untuk penyetiman. Waktu pertama kali nyetim juga pakai itu drum kecil Pertamina itu. Perjalanan panjang itu saya sering berubah-ubah tentang alat untuk menyetim, itu berubah-ubah. Dulu kapasitas 125, terus naik lagi kapasitas 500 log, kapasitas 700 log, terus kapasitas 850 log untuk saat ini. Untuk proses penyetiman itu sebenarnya tergantung alatnya juga. Kalau kita pakai drum Pertamina itu satu dikerukup pakai plastik itu sekitar 6 jam. Soalnya kan tipis, atasnya plastik. Jadi untuk suhunya sekitaran mungkin kalau itu 90-an derajat, nggak nyampe 100, itu nggak mampu kalau untuk 100 derajat. Jadi butuh waktu lama untuk proses. Untuk mengatur suhu itu belajarnya cukup lama juga. Soalnya setiap kali kita pakai alat yang baru, berarti kita malpraktek. Soalnya alat yang baru ini bagaimana ya, untuk kualitasnya gimana, nanti hasilnya akhirnya gimana, kasih bibit bagaimana. Dari situ kita tahu ketebalan sporanya itu terlihat. Spora itu kalau tebal banget berarti kan otomatis alat kita itu mampu untuk menyetim log itu. Kalau sporanya masih kelihatan buram gitu, berarti waktunya kita penyetiman itu kurang lama, atau alat kita masih kurang mampu untuk mencapai tekanan 100 derajat, atau mungkin untuk membunuh bakteri yang ada di log itu sendiri. Ya cukup rumit untuk belajar itu, soalnya ya itu, kita kalau cuma 1 tahun 2 tahun itu masih mencari-cari untuk ilmu di penjamuran, itu masih cari-cari. Nanti kalau sudah tahap 3 tahun ke atas, insya Allah mungkin sudah mulai benar insya Allah. Ya kalau orang sekolah itu konsisten dengan apa yang mereka pelajari. Konsisten, soalnya apa? Dia tahu dari sekolah itu ada rumus-rumusnya. Dari situ dipraktekkan rumus itu tersebut. Tapi kalau saya praktek dulu, baru ada catatan. Kan bedanya di situ. Nah kalau dia dari catatan itu dipraktekkan, hasilnya mungkin ya benar atau salah, ya ini sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Setiap kali praktek, masih proses percobaan. Saya foto 1, hasilnya gimana? Ini percobaan kedua, saya foto, hasilnya gimana? Lalu kan saya kumpul, baru kita mengambil kesimpulan. Yang benar yang mana, yang baik yang mana. Di situ. Kalau kita senangi kan kita otomatis ringan juga kan, kalau kita senang dengan pekerjaan itu. Tapi kalau di kayu itu berat kan, menurut saya berat itu. Soalnya kita mengangkat kayu setiap hari itu rasanya capek itu di badan. Cek nom kok nyambut gawe mabot, ya itu kata-kata orang tua kan gitu. Otomatis saya mungkin harus mengalihkan pekerjaan untuk bekerja dengan yang ringan gitu. Setiap hari kan masih kerja geraji itu. Nah, pulang geraji saya bawa umput, ada uang sedikit untuk modal buat eksperimen. Nanti hasilnya gimana, besok geraji lagi, bawa umput lagi, eksperimen lagi. Nah, nanti kita kumpulkan riset-riset saya itu bagaimana, yang ini berhasil atau enggak, yang kedua bagaimana. Nanti saya kumpulkan. Dan setelah, yang ini percobaan sudah berhasil lah, saya katakan berhasil. Nah, baru saya kembangkan lebih banyak lagi. Saya tinggalkan pekerjaan yang lama. Otomatis kan kalau kita kerja, 1 hari kerja katakanlah 100.000 saja. Nah, kalau jamur saya sudah mencapai 100.000 berarti kan sudah imbang. Nah, ini sudah 100.000, ini sudah 100.000. Otomatis saya harus meninggalkan yang 1. Saya fokus di sini. Otomatis bagaimana sekarang tinggal kita membuat bagaimana yang 100.000 ini bisa 200.000. Sekarang sehari itu tergantung kapasitas log saya juga. Kan juga kalau di jamur itu nggak tentu ya untuk setiap harinya. Mungkin di rata-rata sekitar 20 kiloan. Kalau 1 kilo 15 ribuan, tinggal kalikan aja 20 kilo kali 15 ribu. Penjualannya masih sangat sulit di tahun itu. Di tahun 2010 itu penjualan jamur itu belum familiar. Soalnya jamur itu kalau kita jual ke pasar itu sama emak-emak itu, ini jamur apa ini? Mendemi, ya kan gitu. Masih awam. Yang tahu itu cuma orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti guru-guru itu baru tahu ini jamur enak. Lah baru dia yang beli-beli itu yang otomatis orang yang berpendidikan saja menurut saya itu.
Untuk sekarang satu hari itu sekitar ya itu 850 itu untuk satu hari sebenarnya. Satu hari pembuatan, baru melakukan penyetiman, besoknya bongkar, baru besok lusa baru pembibitan. Itu terus berulang-ulang terus, mungkin 1 minggu itu bisa 3 kali penyetiman. Jadi 850 kali 3 kali 1 minggu. Iya, soalnya tenaga kerja juga sendirian, bukan punya karyawan, enggak. Saya enggak punya karyawan. Saya mengelola 2 kumbung. 1 kumbung kapasitas 10.000, jadi 2 kumbung 20.000 untuk kumbung saya. Ya lumayan. Tapi kendalanya kan hari ini pada itu serbuk gergajinya itu sulit. Enggak seperti dulu. Dulu itu kita luru lah, ibaratnya luru itu banyak itu. Tiap ada orang gergaji atau mungkin digergaji itu dulu saya itu dikasih, suruh ambil aja dulu. Tapi sekarang mahal. Sekarang PLTU juga gunakan itu, orang apa itu untuk ternak ayam itu juga gunakan serbuk itu. Jadi saingan kita itu bukan jamur saja orang yang menggunakan serbuk gergaji itu. Ada kalanya kan overload banyak sekali. Katakanlah kita punya kapasitas 10.000 itu panen rata-rata perharinya itu sekitar 20 kilo, 30 kilo. Ada kalanya dikala suhu sangat bagus untuk pertumbuhan jamurnya itu bisa 50 kilo juga bisa untuk satu hari itu. Mungkin naik 1 minggu itu 50, 40, mungkin turun lagi gitu. Jadi nggak bisa cuma kita ambil rata-rata saja untuk. Rata-rata dapat uangnya ya sekitar itu 20 kilo untuk jamurnya. Dan nanti sisa-sisanya kadang ada pesanan untuk keripik lalu kita buatkan untuk keripiknya. Pendapatan 300.000 sehari itu cukup ya Pak? Ya sebenarnya bukan dikatakan cukup, ya juga cukup nggak cukup. Mungkin kan sebagian untuk hari-hari juga, nanti sebagian juga untuk modal lagi, untuk pengembangan lagi. Ya bukan berarti harus 300.000, enggak. Nah, saya kan juga ada untuk penjualan log. Nah, kalau log saya jual laku, otomatis kan bukan jual jamur, mungkin jual log, dan beda lagi nanti. Ada penjualan bibit juga, mungkin ada yang beli bibit F1, F2, nah itu juga mungkin dari situ juga ada hasil lain, tapi satu rangkaian tetap di jamur. Kalau F0 itu kan vegetatif awal, jadi F0 itu kita buat dari jamurnya itu sendiri, kita tanam dengan menggunakan PDA potato dextrosa agar-agar itu, dengan menggunakannya itu pakai godir itu kan. Nah, pakai potato, pakai kentang itu, dan di situ juga ada rumusnya. Mungkin 1 liter untuk airnya, 200 gram untuk kentangnya, nah mungkin sekitar untuk agar-agarnya itu sekitar 50 gram, sekitar gitu. Nah, nanti kita rebus untuk kentangnya, kita ambil sarinya, setelah itu kita kukus, sama seperti pembuatan log. Juga selama 6 jam, baru dibiarkan dingin, tunggu sampai penggumpalan godirnya itu. Nah, setelah itu selesai steril, baru kita masukkan bibit jamurnya. Kalau F0 kan dari bahannya itu, F0 itu bahannya dari godir itu. Kalau F1 itu kan turunan dari F0 itu. F1 turunan pertama, F2 itu turunan kedua. Jadi kita ambil sedikit jamur itu untuk F0-nya, kita taruh di godir itu, setelah itu merambat sudah mesilum penuh, baru kita turunkan ke F1 dengan media banyak. Menggunakan jagung juga bisa, biji-bijian pokoknya. Pakai sorghum itu juga bisa, pakai gabah juga bisa, serbuk kayu juga bisa. Yang penting pembuatan F1 itu nutrisinya lebih tinggi daripada pembuatan log. Kita balik lah. Kalau kita membuat log itu 10 karung untuk serbuknya, 10 kilo untuk bekatulnya. Nah, kita balik 10 kilo untuk serbuknya, baru 10 karung untuk bekatulnya. Jadi seperti itu sebenarnya untuk proses pembuatan. Jadi untuk F1 itu nutrisinya lebih ditinggikan. Untuk F0-nya itu di harga sekitaran 100-an ribu per botol. Kalau F1 itu sekarang sekitar 50, 25, 30 ribu. Tidak sama, itu per tempat itu beda itu. Per orang juga beda. Mungkin dari sini berapa, dari tempat sana berapa, itu beda-beda.
Satu botol F0 itu bisa jadi sekitaran 10 atau mungkin 15 botol F1. Satu botol F1 itu bisa jadi 90 botol F2. F2 nanti kita turunkan kan ke log. Jadi secuil jamur itu mampu untuk 2 kumbung saya itu sudah mampu untuk membibiti 2 kumbung saya itu sudah mampu. Secuil jamur, bibit awal itu. Cuma pembuatan bibit itu kan nggak semua orang itu bisa untuk membuat itu. Soalnya takut kalau ini bener jamur yang saya tanam atau bukan. Kadang di situ ketakutan mereka itu. Nah, kita belajarlah buat F0. Dulu saya belajarnya juga sulit di sini tuh. F0 kita bikin sendiri. Berhasil atau enggak, kita coba uji. Nah, nanti tumbuh jamur atau enggak. Kadang juga enggak tumbuh itu. Seperti apa tuh? Kalau dikatakan orang jamur itu mandul. Tumbuh putih, merambat putih saja tapi enggak tumbuh jamur. Ya kalau kita kegagalan di F01 saja, itu berarti kita fatal 1 kumbung. Lebih 1 kumbung itu. Kalau kita coba-coba. Enggak, ini berhasil atau enggak tahu. Makanya belajar itu buat 1 F0 dulu. Turunkan mana yang berkualitas menurut saya sendiri, menurut kita, mana yang paling bagus. Baru diturunkan lagi F2. Lihat nanti di log hasilnya gimana. Lalu bikin lagi. Itu butuh bertahun-tahun untuk belajar pembuatan itu. Kalau secara otodidak, mungkin kalau ada gurunya itu lebih singkat sebenarnya. 1 hari sudah bisa. Kalau ada gurunya. Kalau nggak ada, kita kan eksperimen sendiri. Ini berhasil atau enggak, ini kalau ditanam bagaimana, itu kita cari-cari sendiri. Treatment ya, tentang jamur itu yang penting menurut saya sekarang ini di perawatan. Perawatan paling utama. Perawatan itu mengatur suhu kandang saja itu. Kelembapan suhu sebenarnya. Itu beda tempat, menurut saya itu juga beda-beda. Saya itu pernah uji coba itu tempat teman saya itu kan di pinggiran sawah itu kan untuk kelembapan udaranya cukup tinggi. Kurang, kadar airnya itu kurang. Kalau di sini insya Allah kelembapan udara itu cukup bagus. Jadi pengabutan dalam kumbung atau mungkin penyemprotan itu perawatannya lebih mudah di tempat saya. Kalau suhu yang dibutuhkan sebenarnya adalah suhu kamar. 28 derajat Celcius untuk pertumbuhan. Lebih bawah lagi sampai 26, 21 itu lebih baik. Nanti kalau katakanlah waktu musim berdiding itu bagus-bagusnya untuk pertumbuhan jamur di wilayah Jawa Timur ya. Cara menjaga kelembapan, di dalam kumbung saya itu ada spare kecil itu. Nah, nanti setiap kali terik matahari panas banget atau bagaimana, nanti kita hidupkan untuk spare-nya. Di atapnya juga saya kasih untuk bikin hujan buatan lah, demikian. Jadi agar terjaga untuk kelembapan suhunya, untuk suhu dalam dan luarnya itu tetap terjaga agar tetap eksis dingin gitu aja. Cuma harus pandai-pandai juga menjaga kelembapan airnya. Soalnya ketika terlalu banyak air, jamur itu juga akan basah. Basah itu harga jualnya juga nggak sama. Mungkin kalau kita buat hari ini suhunya nggak ada hujan lah katakanlah itu jamur sedikit agak kering. Kelembapan cukup bagus untuk dijual. Mungkin tahan untuk 2 hari, 3 hari tahan. Kalau basahnya terlalu tinggi, tingkat kebasahannya terlalu tinggi, itu nanti sore itu sudah layu. Nggak kuat, sudah ngelempruk atau gimana itu sudah nggak bisa pretel, gampang pretel gitu. Untuk pengolahan jamurnya saya gunakan untuk keripik itu. Keripik itu kenapa saya dulu juga eksperimen juga buat keripik itu juga eksperimen dulu. Soalnya kan gini, dulu itu di tahun-tahun dulu itu cukup sulit. Saingan di pasar itu kita harus menyesuaikan juga. Kita buat banyak itu kalau kita nggak bisa jual kan juga otomatis kita harus tahu pasar dulu. Waktu dulu itu saya juga di pasar lokal sini untuk mengisi pasar lokal. Kapasitas pasar lokal itu sudah di maksimal 30 kilo. Ketika panenan saya itu lebih dari 30 kilo, otomatis buang. Mau jual kemana lagi? Otomatis saya pindah pasar, tambah pasar lagi. Otomatis ya di situ. Saya kok banyak yang sisa ya. Saya panen sampai 50 kilo, setiap hari sisa 20 kilo, 30 kilo, diapain lagi ini? Nah, otomatis di situ saya berpikir untuk buat keripik aja. Nah itu prosesnya juga lama itu. Proses lagi bagaimana cara bikinnya, bagaimana itu bumbunya apa, bagaimana pembuatannya, baru belajar. Ya, awalnya juga nggak bisa awet. 1 kali goreng, nanti sore sudah
ngelempruk, nggak bisa. Ini bagaimana ya biar kriuk itu gimana, dan nanti pengaplikasiannya tepungnya apa, bagaimana ya itu penggorengannya gimana, itu rumit banget juga di situ. Akhirnya sampai berapa tahun itu saya baru nemu resep yang ya mungkin pas untuk hari ini, saya patenkan sedemikian, sekian lah, sudah cukup, ini sudah bagus untuk dipasarkan. 10.000 tuh bisa kita kerasa ya hasilnya ya. Bisa kerasa. Cuma kan kita harus tahu dulu gimana nanti sistem penjualannya. Kalau saya untuk petani-petani saya itu saya punya klub atau kelompok sendiri. Nah, nanti di situ kita sering main beanan, bagaimana kalau ada sana ada sisa otomatis seperti itu. Pasar kapasitas 30, lalu nanti sisa 20, otomatis saya ada sisa segini gimana? Nah, bawa ke sini biar saya jualkan. Otomatis kita harus kerjasama dengan petani yang lain. Kalau kita diam aja di rumah ya nggak tahu nanti ini mau diapain gimana, nggak dijual gimana kan nggak tahu. Otomatis kalau kita main sering kumpul, kita sering nanti saya punya kelebihan jamur ini gimana, baru otomatis bawa sini tak jualin gitu. Oh ya pengepul saya yang sana kurang, nah, otomatis itu bisa jalan. Kalau petani awal saya rasa itu banyak yang kendalanya di situ. Kita produksi, kita beli log, lalu kita rawat sendiri di rumah. Nah, otomatis ketika panenan cukup 10 kilo, 15 kilo, nah ini nanti untuk sekitaran rumah saja kan sudah cukup. Nah, ketika nanti ada kalanya panen besar, sampai 30-50 kilo, mereka akan bingung. Kadang menjual dengan harga yang murah daripada nggak laku. Itu yang mungkin membuat mereka itu takut di jamur itu di situ. Dengan log 10.000 itu pahitannya berapa? Di sekitar 20-30 juta. Balik modalnya berapa tahun? Kalau jamur itu sebenarnya nggak tahunan ya, kalau kita bisa main nyemplung-plung gitu karena nggak sampai itu, bukan tahunan. Itu pakai bulan sebenarnya. 6 bulan cukup. Satu kali main itu ya mungkin bisa dihitung lah. Katakanlah kita beli log sekitaran ya 10.000 itu dengan harga 30 juta. 30 juta kita rawat dengan baik. Jangan asal-asalan rawatnya. Nanti juga akan tumbuh dengan baik. Kita catat aja satu hari ini berapa, keluar berapa jamur, berapa kilo kita jual. Katakanlah satu hari kan bertahap. Mungkin hari ini 5 kilo, besok naik lagi 8 kilo, 10 kilo, ya baru 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40, 50, 50, 50, 50 berapa 4 hari, kadang nanti baru merosot lagi. Nanti kita lakukan perawatan ekstra lagi, baru nanti naik lagi. Seperti itu. Dari kita hari ini memasukkan bibit dalam log. Setelah itu merambat penuh miseliumnya itu sekitaran 30 hari. 10 hari untuk proses penuh miselium, pemadatan sekitar 10 hari, baru tumbuh jamur. Tumbuh jamur kira-kira sekitar 40 hari baru tumbuh. Kadang juga kalau musimnya bagus, 20 hari juga bisa sudah tumbuh. Nggak tentu, tergantung waktunya juga. Bulan-bulan itu juga berpengaruh terhadap cuaca sekitar, pokoknya itu berpengaruh penuh terhadap tumbuhnya jamur. Dapat apa aja dari aktivitas usaha jamur ini? Kalau dihitung dapat apa saja ya banyak ya Mas ya. Beli mobil sudah, itu dulu. Modal buat beli sapi juga sudah, itu untuk usaha yang lain kan juga sudah. Penambahan kumbung itu juga otomatis sudah. Alhamdulillah juga ada perkembangan lah, sedikit-sedikit ada. Untuk hari-hari juga terpenuhi, alhamdulillah. Waktu itu saya sebelum ada corona itu, kandang saya itu sebenarnya sudah full penuh semua. Nah, ketika waktu panen tumbuh jamur itu, nah itu di situ baru penjualannya sulit banget. Soalnya apa? Saya sudah ketergantungan untuk ke pengepul. Saya setor ke Surabaya itu waktu itu. Waktu itu juga nggak bisa keluar jamur. Bagaimana lagi? Nanti untuk saya kan titip ke bus untuk bongkar di terminal Surabaya itu. Nah itu dijatah. Harusnya setiap hari saya panen kan setiap hari jamur ada. Nah, otomatis 1 minggu dijatah 2 kali. Ya, yang hari-hari yang lain tuh kemana? Ke lokal aja udah nggak mampu ngatasi. Waktu itu panenan saya sekitar 70-60 segitu. Ya otomatis
Kalau satu minggu kirim cuma 2 kali, lain-lain itu kemana? Mau saya bikin keripik, dijualnya kemana? Nggak bisa lockdown, nggak bisa keluar kemana-mana. Mana-mana portal. Nah, otomatis di situ saya biarkan saja jamur, otomatis ya tumbuh kena hama, gurem atau yang lain itu otomatis mungkin jatuhnya lebih drastis itu. Sangat ekstrim itu. Waktu itu ya sekitaran 60 ada. 60 juta lebih. 2 kandang. Proyek ke depan untuk membangun di Gang Swasembada ini ya. Mungkin pengembangan untuk pembuatan lock. Ya mungkin nanti saya punya pemikiran tuh apa itu pembuatan itu mesin untuk serbuk gergaji. Mungkin kita beli kayu sortiran itu, nanti kita buat serbuk dan nanti mungkin tetangga-tetangga yang nganggur istilahnya begitu dan nanti bisa dipekerjakan untuk orang lain juga. Soal pekerjaan, kalau kita sudah seneng di pekerjaan itu menurut kita hobi, apa itu menurut jenengan capek kan boten. Iya. Nah, di situ. Kalau kita senang terhadap pekerjaan itu, nah kalau kita niatnya ini udah waktunya berangkat kerja, otomatis pemikiran kita akan kerja, bukan hobi. Nah, kalau kita menganggap pekerjaan itu hobi, wah waktunya ini main-main dengan jamur lah gitu. Kita buat eksperimen, kita penasaran dengan hasilnya. Ini nanti bagaimana ya? Kita di situ ada keseneng, jadi otomatis harian nggak terasa, mungkin tidak merasa bekerja karena kita hanya bermain hobi itu saja. Lihat tumbuh jamur banyak, itu kita kan seneng di situ. Wah, jamurnya bagus banyak, otomatis seneng buatnya gimana. Nanti kita lihat di rak-rakan itu, kita foto, kita lihat sendiri itu, senengnya minta ampun itu di situ. Kita seneng banget. Jadi itu suatu kebanggaan tersendiri juga hobi di situ. Jadi kita nggak ada yang namanya wah kerja capek itu enggak. Seneng kita di situ. Kata-kata untuk petani jamur ya, hidup ini kan banyak pilihan dan Anda juga bebas untuk memilih. Tapi di mana itu Anda harus bertanggung jawab terhadap pilihan Anda itu sendiri. Ada kemauan juga pasti ada jalan. Saya Ani Cahyopurnomo, owner dari Mekar Purnama, berada di Gang Swasembada Kalidawir Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.